Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semuanya. Kembali lagi bersama kami di pendampingan budidaya nanas hari keempat. Tidak terasa sudah sampai ke hari terakhir pendampingan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai panen dan pasca panen. Yang pertama kita akan membahas mengenai panen. Panen dilakukan ketika nanas sudah matang dan siap untuk dipasarkan. Nah, dalam panen sendiri itu bisa dilakukan dengan cara memotong tangkai buah menggunakan pisau yang steril dan tajam. Kemudian lakukan panen dengan teliti dan hati-hati agar kualitas buah nanas terjaga atau tidak rusak. Untuk pemotongannya sendiri, itu tangkai buah dipotong dan disisakan sepanjang 6 cm atau lebih untuk mencegah pembusukan lewat pangkal batang. Kemudian untuk waktu panen itu berbeda-beda, tergantung pada varietas dan macam bibit yang digunakan saat awal melakukan budidaya nanas. Nah, biasanya itu panen dapat dilakukan 5 bulan setelah pemacuan pembungaan. Untuk pertanaman yang berasal dari anakan, dapat dipanen 15-18 bulan setelah tanam. Seperti bibit yang berasal dari tunas batang, itu dapat dipanen 18 bulan, dan bibit dari mahkota itu dipanen 24 bulan setelah tanam. Kemudian untuk ciri-ciri buah nanas yang siap dipanen, itu pertama ada mahkota lebih terbuka, kemudian tangkai buah menjadi keriput, mata lebih datar, dan bentuknya lebih bulat, warna kulit pada dasar buah mulai menguning, aroma buah mulai muncul. Nah, apabila ciri-ciri ini sudah ada pada nanas yang dibudidayakan oleh ibu-ibu, maka nanas tersebut itu sudah siap untuk dipanen. Maka dapat dilakukan proses pemanenan. Kemudian ini adalah contoh tingkat kematangan pada varietas Smooth Cayenne. Itu di sebelah kanan ada gambar-gambarnya mulai dari gambar 0 sampai gambar 7 yang menunjukkan tingkat kematangan. Untuk yang gambar 0 itu semua mata masih berwarna hijau. Kemudian yang gambar 2 itu mata buah yang berwarna kuning masih di bawah 20%. Kemudian gambar 2 itu mata buah yang berwarna kuning 20-40%. Kemudian yang gambar 3 itu mata buah yang berwarna kuning 40-55%. Untuk yang gambar 4, mata buah yang berwarna kuning 55-90%. Selanjutnya yang gambar 5, itu mata buah yang berwarna kuning sudah lebih dari 90%, tetapi yang berwarna jingga kemerahan kurang dari 20%. Untuk gambar 6, itu 20-100% mata buah berwarna coklat kemerahan. Dan untuk gambar yang ke-7, itu mata buah berwarna coklat kemerahan dan ini mengindikasikan bahwa nanas tersebut sudah mengalami tanda-tanda kebusukan. Nah, untuk klasifikasi kematangan buah itu ada stadium 0 sampai stadium 7. Untuk buah stadium 0 sampai 1 itu untuk dipasarkan jarak jauh. Untuk buah stadium 2 sampai 4 itu untuk pabrik pengalengan, dikonsumsi segar atau dipasarkan jarak dekat. Untuk yang stadium 2 sampai 6 itu untuk keperluan pengolahan buah, dan buah stadium 7 itu sudah tidak layak untuk dipasarkan. Nah, dari klasifikasi kematangan ini itu dapat disesuaikan dengan kepentingan ibu-ibu dalam membudidayakan nanas. Kalau untuk dipasarkan jarak jauh bisa melihat kondisi buah nomor 0 sampai 1, kemudian untuk jika di pabrik untuk pengalengan atau dikonsumsi segar atau mungkin bisa dipasarkan jarak dekat itu 2 sampai 4. Kemudian untuk pengolahan buah diolah terlebih dahulu, tidak dikonsumsi secara langsung itu 2 sampai 6.
Kemudian untuk buah stadium 7 ini sudah tidak layak untuk dipasarkan, tidak layak untuk dikonsumsi juga. Kemudian setelah panen itu ada kegiatan pasca panen, yaitu pengolahan setelah kita melakukan pemanenan. Pertama-tama itu ada pengambilan buah. Buah nanas yang akan dipanen itu setelah diambil kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan atau tempat sortasi. Setelah pengambilan buah dilakukan sortasi dan grading. Sortasi ini dilakukan bertujuan untuk memisahkan buah yang baik dan rusak, serta untuk mendapatkan buah yang seragam. Sementara itu, grading bertujuan untuk mengelompokkan buah berdasarkan kualitas atau ukuran tertentu, misalnya berdasarkan bobot buah. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan saat sortasi dan grading. Itu buah dipisahkan yang bentuknya abnormal, cacat, luka, atau busuk dari buah yang bentuknya normal. Dan buah yang masih muda, terlalu matang, atau kecil, serta buah yang memar dan cacat dikategorikan sebagai buah di luar kelas. Setelah dilakukan sortasi itu, maka dilakukan grading, yaitu penggolongan buah dilakukan dengan membagi buah berdasarkan bobotnya. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Grade A 2,5 sampai 3 kg, kemudian grade B 2 sampai 2,5 kg, grade C 1,5 sampai 2 kg, dan grade D 1 sampai 1,5 kg. Untuk penyimpanan ini dilakukan biasanya jika harga turun, sehingga disimpan dulu untuk dijual lagi ketika harga naik. Maka dilakukan kegiatan penyimpanan. Buah nanas biasanya disimpan dalam peti kemas dalam ruangan dingin yang suhunya sekitar 5 derajat Celcius. Selanjutnya ada pengemasan dan pengangkutan. Buah nanas itu pertama-tama dikeluarkan dulu dari lemari pemeraman, lalu dipilih berdasarkan tingkat kerusakannya agar seragam. Buah nanas dibungkus dengan kertas pembungkus, lalu dikemas dalam keranjang bambu atau peti kayu atau dos karton bergelombang. Untuk ukuran wadah pengemasan 60 x 30 x 30 cm yang diberi lubang ventilasi. Proses pengangkutan dimulai dengan memasukkan peti kemas secara teratur pada alat pengangkutan. Buah nanas diangkut dan dipasarkan ke tempat pemasaran. Berikut sumber yang digunakan, mungkin ibu-ibu ingin melihat secara lebih detail itu bisa mengecek di sumber-sumber yang telah kami cantumkan. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo jika ada pertanyaan atau ibu-ibu ingin membagi pengalamannya bisa di-share di grup. Sekian, terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.